Selanjutnya Imam Busiri radhiyallahu anhu mengatakan raddat balaghatuha da'wa mu'aridha raddal ghayuri idza jami'an al-qawl. Kata Imam Busiri radhiyallahu anhu, salah satu daripada mukjizat yang Tuhan ini ada tingginya sastra bahasa yang ada dalam Al-Quran. Saking tingginya sastra itu, sastra-sastra yang ada dalam Al-Quran itu mampu mematahkan cacian dan serangan dari orang-orang kafir. Yang kemarin mereka itu mengatakan berbagai macam, bilang larangan apa segala macam. Karena apa? Karena sastranya yang tinggi. Makanya sekali lagi orang Arab itu kalau ngomong suka sama yang namanya agak lebay sedikit, berlebihan. Mereka suka sama yang namanya puisi, sastra tinggi, mereka suka. Oleh sebab itu Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dalam kondisi sastranya yang paling tinggi. Sampai-sampai di sini katakan jawaban dari balaghahnya, jawaban dari sastra Al-Quran yang tinggi itu untuk orang-orang kafir yang menuduh Al-Quran dengan tidak benar, itu kayak radal ghayuri yadajani anil haram, kayak seseorang yang cemburu melihat kekasihnya di sana. Kita kalau lihat ya, kita punya orang yang kita sayang, kemudian disakiti, cemburu, marah begitu. Jadi mana marah kita berapa? Itu kan pasti orang yang menyakiti gak akan bisa melawan kita, Pak. Iya. Sampai dikatakan orang tuh kalau udah kekasihnya disakiti, yang pernah berani. Kenapa? Karena ada cinta. Maka orang yang menyakiti kekasihnya sampai gak akan bisa melawan, terpatahkan sudah. Contohnya begini, yang pernah ada contohnya, maaf, ada orang kalau kata orang Sunda lurah, bukan palur, lurah duduk, sebelah, ya kakinya ada antik sedikit, salah satunya lebih tinggi, ya. Tapi orang kalau udah cinta, dia dilihat, kamu gimana sih, masa suka sama orang yang kakinya tinggi sebelah gitu? Enggak. Emang gak ada yang lain yang lebih bagus, yang lebih sempurna? Ini orang sakit hati ketika kekasihnya dihina, ketika kekasihnya disakiti, maka ada aja jawabannya gitu. Dia bilang apa? Kamu gak tahu, itu seni, justru karena itu saya cinta sama dia. Iya, jalannya jadi kita, oh enggak. Ada aja gitu jawaban. Begitulah Al-Quran. Saking tingginya balaghahnya, bahkan sampai-sampai ketika Rasulullah SAW di salah satu ayat yang menunjukkan tingginya sastra dalam Al-Quran, ketika Allah SWT katakan fasda bima tu'man. Itu kan arti bahasa Indonesia itu begini, fasda bima tu'man, maka berdakwahlah dengan terang-terangan atas seluruh yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Ini terang-terangan itu kalau bahasa biasa itu dhahar, bahasa Arabnya terang itu dhahar. Tapi saking tinggi sastranya bahasa Arab ya, ini kan kita nggak masuk gitu, artinya nggak masuk, ini bukan bahasa kita gitu kan. Kita mau bahas masalah sastra Arab, bahasa Arab ya itu nggak paham berarti. Tapi ini salah satu kita buktikan gitu. Fasta bima tu'man. Dhahara yadhuru, dhahara yadhuru. Itu artinya jelas. Tapi di dalam Al-Quran, dalam ayat ini Allah katakan sadaq. Itu lebih terang-terangan lagi. Pokoknya jangan ada yang lebih penting apapun itu. Fasta bima tu'man. Maka dulu ketika ada orang belum masuk Islam, masih kafir, dengar ayat ini ketika Allah SWT turunkan, ini orang langsung berkomentar dengan komentarnya ini. Jadi langsung ngomong apa? Langsung sujud nih.
langsung sujud dengan ayat ini. Kenapa? Saking tinggi balaghahnya, saking tinggi sastra yang dibahas. Kemudian ada dalam ayat lain ketika Allah SWT ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan, dibuang itu ceritanya kan, dibuang sama keluarganya, sama adik kakaknya karena cemburu. Nah sebelum dibuang itu kan mereka rapat, ya kan, rapat. Ada yang bilang udah bunuh aja, udah usir aja, udah apa segala macam usulan-usulannya. Akhirnya semua usulan-usulan ini kan terbantahkan. Kalau dibunuh nanti begini kan, kalau diusir nanti begini, nanti begini. Gak ada yang cocok usulannya. Maka kata Allah apa? Falamma stai'asu minhu khalasu najiyan. Ketika mereka semua putus asa terhadap usulan-usulan mereka sendiri, kalau dibunuh nggak bagus, dibuang nggak bagus, diimin nggak bagus, nggak bagus, nggak bagus, mereka semua putus asa. Falamma stai'asu minhu dari Nabi Yusuf khalasu najiyan. Akhirnya mereka nangisnya tersedih-sedih. Khalasu najiyan. Kata najiyan ini memiliki sastra yang tinggi. Nangis terseduh-seduh. Jadi bagian daripada tingginya sastra di dalam Al-Quran. Makanya orang kenapa belajar sastra, kalau yang udah cinta sastra gitu, kalau yang udah suka sama sastra, udah cerita. Ada dari dua huruf aja, mim sama nun. Dan bahasa Arab itu mim sama nun dua huruf bisa menjadi sebuah susunan kata. Man manna min manallahu min mannin. Cuma dua huruf doang, mim sama nun. Saking indahnya bahasa. Orang kalau dari cinta sastra begitu. Jadi cuma dari huruf mim sama nun doang. Manna min manallahu min mannihi. Orang yang memuliakan orang lain sebab kemuliaan yang dia miliki, maka Allah akan muliakan balik orangnya. Artinya begitu. Kita mulia, kemudian kita muliakan orang lain karena kita ini mulia, maka Allah akan balas memuliakan. Cuma dari dua kata. Berarti dari satu kata, dari satu kata, dari satu kalimat. Ya, kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Cuma dari tiga huruf, shad dan qaf. Jadi ini sadiq, sadiqan, sadiqan fi sirki, fasirkus sadaqah fi sadiqin, sadiqin. Itu kalau yang nggak paham muter-muter apa sih? Ya iya, itu aja yang ngomong ini ya. Tapi itulah tingginya sastra Arab. Cuma dari satu kata doang yang berisikan tiga huruf bisa tersusun kalimat yang indah, menghasilkan maksud. Sadiq, sadiqan fi sidqi, fasirkus sadaqah fi sadiqin, sadiqin. Bertemanlah dengan orang yang jujur. Sadiq, sadiqan fi sidqi. Bertemanlah dengan orang yang jujur di dalam pertemanan. Jadi gak suka kalau depan kita mereka di belakang ngomongin ente. Jangan teman sama orang yang begitu. Temanlah sama orang yang jujur dengan pertemanannya. Kenapa? Karena kebaikan di dalam pertemanan ada pada teman yang jujur. Kebaikan dalam pertemanan ada pada teman yang jujur. Nah, dengan tinggi-tingginya bahasa Arab kayak begitu, sastra-sastra, gak ada yang menghalangi sastranya itu. Maka ketika mereka semua orang-orang kafir Quraisy mau bilang Al-Quran buatan Rasulullah SAW, patah kan? Ditambah lagi Rasulnya ummi gitu. Ditambah lagi Rasulnya buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Udah, mau bilang apa mereka? Mana bisa sih? Orang ibaratnya orang ummi, orang yang buta huruf, gak bisa nulis, gak bisa baca, kemudian bisa menyusun sebuah kata-kata yang indah sekali sastranya. Itu kan mustahil, gak bakal bisa. Tuh, dari mana dia belajarnya? Jadi makin terparah. Makanya dilanjutkan sama Imam Busiri, satu lagi lah ma'anin ka'udil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi
fil husni wal biyan. Ayat-ayat Al-Quran itu laha ma'ani, punya banyak sekali makna. Laha ma'ani, maknanya banyak banget. Diumpamain kayak apa? Kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal biyan. Itu maknanya Al-Quran diumpamain kayak ombak yang ada di atas lautan, sejuk banget. Makanya kan ada terangin ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berapa? 4.444 suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada para nabi. Tapi cuma lembaran-lembaran doang, bukan kita. 4.444 suhuf. Nah, 4.444 suhuf ini Allah kumpulkan dalam 4 kitab. Apa aja? Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, dari 3 kitab ini, 4 kitab ini Allah kumpulkan semua makna-makna dan kandungannya dalam 1 kitab. Apa? Al-Quran. Artinya kalau kita mau ngomong secara gampang, Al-Quran itu maknanya adalah 4.444 suhuf. Saking banyaknya makna dalam Al-Quran. Maka kata ada seorang ulama, kata beliau, di dalam setiap satu kata Al-Quran itu memiliki 2 makna. Makna zahir dan makna batin. Makna yang asli secara letter tekstual, dan makna yang tersirat. Jadi ada yang tersurat dengan yang tersirat. Ada yang zahir, ada yang batin. Saking tinggi dan banyaknya makna Al-Quran. Lahan ma'ani kamaujil bahri fi madadin. Maka sampai dikatakan sama ya kan semua ucapan ya Rasulullah SAW itu adalah bersumber dari Al-Quran. Makanya kita mau nyari apa aja sudah ada dalam Al-Quran. Berulang kali ya, mau nyari apa aja jawabannya ada dalam Al-Quran. Apapun yang kita cari. Kenapa? Karena Al-Quran itu global. Justru itu yang menunjukkan keindahan. Itu yang menunjukkan keindahan Al-Quran. Itu yang menunjukkan betapa mulianya Al-Quran. Kalau Al-Quran rinci detail kayak Taurat, kayak panjang, kayak lebar, kayak tinggi, gak ada yang bisa ngapalin, jadi gak cakep. Tapi berhubung Al-Quran ringkas, cuma 30 juz, cuma 30 juz, 666 ayat, 114 surat. Tapi maknanya ada di dalamnya semua. Mulai dari zaman Nabi Adam AS sampai di yaumil qiyamah semua diceritain dalam Al-Quran. Masalah apapun dijawab dalam Al-Quran. Apapun itu. Jadi kalau kita belum menemukan masalah problem kehidupan kita, sekali lagi mungkin kitanya yang belum paham. Ya, kasih satu kunci paling luar biasa dari kemarin adalah apa? Antum mau tahu apapun jawabannya ada dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang paham. Kalau ini nggak tahu. Jadi mau bikin tempe jawabannya dari mana? Al-Quran. Mau bikin baju, jahit baju adanya di mana? Ya cuma saking indahnya Al-Quran, Al-Quran nggak usah dijelasin. Kalau mau bikin baju pertama Anda pergi ke pasar, ya, beli bahan. Jadi mana yang cocok, bayar. Setelah Anda bayar, bawa pulang. Nggak perlu. Kenapa? Saking indahnya Al-Quran. Al-Quran nggak perlu jelasin itu, tapi hanya dengan satu ayat terjawab semua. Bayangin berapa maknanya cuma dari satu ayat doang. Pas lalu ada dzikri itu tuh ada. Artinya ente nggak bisa apa-apa, hanya sama yang bisa. Nggak bisa jalan, hanya sama yang bisa jalan. Saking tinggi, saking banyaknya makna Al-Quran. Makanya Anda pernah bilang ada satu kitab namanya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif itu dalamnya menjelaskan tentang bahasa-bahasa Al-Quran yang tinggi. Contoh yang pernah Anda jadikan status syakur dengan syukur itu sama.
syakur dengan syukur itu sama-sama apa? Artinya sama-sama bersyukur. Loh, kok kenapa? Beda. Di dalam Al-Quran ada kata pakai syakur, ada kata pakai syukur. Ada apa gerakan? Ada apa gerakan? Kenapa? Oh, ternyata Allah pengen yang banyak itu diantara kita adalah orang yang bersyukur, yang sedikit orang yang syakur. Kenapa? Karena kalau orang syukur, dia ketika dapat nikmat senang, berterima kasih sama Allah. Tapi kalau lagi dapat musibah, ngeluh. Ini kira-kira kita bukan? Kita dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah lagi. Tapi begitu lagi dobek, lagi galau, udah semua orang disalah-salahin, semua orang dijelek-jelekin, lagi ya. Tapi kalau syakur itu sifat mubalaghah, lebih dari sekedar syakir, lebih dari sekedar dia bersyukur. Tapi syakur adalah orang yang dapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, mau nikmat mau musibah, terus terima kasih sama Allah. Kenapa? Karena itu puncaknya cinta. Jadi kalau kita dapat musibah, dapat bencana, dapat kesulitan, dapat ujian dari kekasih kita masih ngeluh, berarti belum cinta. Kurang lebih. Makanya kan kata Allah SWT, Rasul yang bilang asyaddul bala, inna asyaddal bala indan nas al-anbiya, summal awliya al-amsal. Yang paling berat ujiannya, cobaannya di tengah-tengah manusia itu siapa? Nabi. Yang kedua wali. Yang ketiga seterusnya yang serupa dengan wali. Loh kok Nabi berat banget, wali berat banget ujiannya, kita ternyata gampang. Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka harus menjadi orang-orang yang syakur. Karena wali dan ibadah syakur. Sedikit banget hambanya Allah yang syakur. Emang dikit. Mana ada sih? Sekarang apalagi yang jujur aja, jujur deh, dapat musibah terus bilangnya alhamdulillah. Coba motor hilang, alhamdulillah. Motor hilang, coba masih ada kan misalnya kecelakaan gitu, naik motor jatuh, baret kecelakaan, luka, alhamdulillah kecelakaan. Coba masih ada kan yang begitu kira-kira. Rumah kebakaran, alhamdulillah rumah. Iya benar kan? Kenapa? Karena emang kebanyakan kita syukur, makasihnya sama Allah kalau dapat nikmat. Ya cintanya belum seberapa, makanya wali di akhir zaman makin dikit. Kenapa? Karena yang syakurnya juga makin dikit. Padahal kalau dia misalnya kebakaran, dia ucap alhamdulillah, kita kan nggak tahu. Oh mungkin dia bersyukur sama Allah. Kenapa? Alhamdulillah rumahnya terbakar. Ternyata kalau dia ada rumah, dia ibadahnya manis. Dulu sebelum dia punya rumah masih kontrak, ibadahnya tinggi, terus Allah tahajud dua. Begitu punya rumah, boro-boro tahajud dua 5 waktu, ingat alhamdulillah. Begitu dapat musibah dia bersyukur sama Allah, alhamdulillah rumahnya kebakaran, kontrak lagi, kan begitu. Kenapa? Ibadahnya jadi rajin lagi. Ya mungkin, ini kan banyak kemungkinan, tapi sedikit yang bisa seperti itu. Ini salah satu contoh lain lagi yang pernah terangkan juga. Ini supaya yang paling gampang aja dalam surat Al-Kahfi ya kan. Ketika Nabi Musa alaihissalam sama Wali Khidir. Sayyidina Khidir jadi gurunya Nabi Musa. Syaratnya apa? Cuma satu kan, nggak boleh nanya, titik. Gampang banget syaratnya, jangan nanya. Dikasih syarat satu aja berat, lebih banyak. Syarat satu dilanggar terus sama Nabi Musa. Nabi Musa melanggar terus. Wali Khidir bunuh orang, ditanya, kenapa lu bunuh? Gak salah. Nah, gagal kata Wali Khidir. Udah kasih tahu syaratnya jangan nanya. Ya udah maafin, ya boleh sekali maafin. Naik perahunya dirusakin. Nanya, lu kenapa dirusakin? Dia udah numpangin kita baik, malah lu rusakin. Ya nanya lagi, boleh gitu. Dikata jangan nanya. Dua, kita maaf lagi, ya boleh. Terakhir
minta dijamu sama orang dalam perjalanan. Nggak ada orang yang menjamu, minta makanan, nggak ada orang mau kasih makanan. Akhirnya Wali Khidir ngebantuin orang yang rumahnya mau ambruk. Mana lagi Nabi Musa, kenapa ente nggak minta upah? Ente kan udah bantuin bangun rumah orang itu. Kalau ente minta upah dapat uang bisa makan kita. Kata Wali Khidir apa? Nanya lagi, kata jangan nanya terus. Syarat jadi muridnya Wali Khidir cuma satu, Nabi Musa, jangan banyak. Akhirnya kan apa? Saulat biuka ditahui malam tas talqi. Pertama, kalau itu nggak percaya buka ayatnya. Saulat biuka ditahui malam tas talqi. Aku akan kasih tahu kepada engkau apa-apa yang tidak bisa engkau sabar kepada itu. Karena Nabi Musa AS nggak sabar. Dikasih syarat satu, jangan nanya nggak sabar. Lihat nanya, lihat nanya, lihat nanya. Kalau kata orang sekarang kepo. Lihat orang full pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu. Dikata jangan kepoan, itu masih kepoan. Akhirnya banyak dosa. Apa? Tahu banyak masalah orang. Udah biarin orang punya masalah, kita juga punya masalah sibuk aja masalah dia sendiri. Gak usah mikirin masalah orang lain. Itulah jalan. Tas tati pertama. Nah setelah dikasih tahu, baru kata Nabi, apa kata Wali Khidir apa? Dzalika ta'wilu ma lam tasti. Arti bahasa Indonesia sama-sama bisa, tapi kok di atas tas tati, di bawah tas ti. Taknya hilang. Yang pertama tas tati, yang kedua tas ti. Apa bedanya? Bedanya bisa yang pertama itu lebih besar daripada bisa yang kedua. Ente ditanya nih misal, ini tingginya bahasa Al-Quran. Ente bisa bawa mobil nggak? Bisa nyetir mobil nggak? Dijawab, kamu bisa tapi kurang lancar. Maka jawabannya tasdik dengan sigoh astik. Aku bisa. Taknya hilang. Tapi kalau ente mahir banget, ya mahir banget, bisa mobil kecil banget, jangan mobil terus dibawa begitu kan. Maka jawabannya dengan tas topik. Ada tak tambahannya, tas topik bisa pakai banget. Ada topik, aku bisa banget. Itu tinggi banget sastranya, cuma ngilangin satu huruf, beda arti, beda derajat. Sama tadi syukur dengan syakur, cuma beda satu harokat doang. Artinya beda. Ini menunjukkan tingginya sastra Al-Quran. Makanya Bapak Ibu jangan ngomong ini kita bukan lagi mau bahas Al-Quran. Artinya bukan bahas Al-Quran, bukan lagi ngaji Al-Quran, tapi kita membahas Qasidah Burdah yang membahas betapa tingginya bahasa dalam Al-Quran. Makanya nggak ada habisnya kan? Kalau ada habisnya orang kalau mau meneliti Al-Quran, Allah belum kelasnya kita. Karena sampai sering bilang sama santri, ulama-ulama fikih terjadi perbedaan di antara mereka, sumbernya 80% adalah nahwu. Dan Al-Quran itu isinya nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani. Paling indah kata-katanya. Jadi nahwu doang, dari nahwunya doang terjadi banyak perbedaan. Perempuan masa iddahnya berapa kali? Masa idahnya cerene, masa idahnya perempuan berapa lama? 3 kali haid atau 3 kali suci? Beda pendapat ulama, ya. 3 kali haid atau 3 kali suci? Itu cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara nahwu doang. Cuma gara-gara nahwu doang. Salah satu guru yang dibahas itu cuma dua kata, salah satu guru, salah dan guru. Perbedaannya beda, terjadi perbedaan, muncul perbedaan. Sama kita bahas ini kaki dibasuh dalam wudu, kaki dibasuh atau diusap. Basuh atau usap beda kan ya? Kalau basuh tuh ya basuh kuyup gitu. Kalau diusap, ini tangan kita basah, kita diusap. Ada yang berpendapat kaki dibasuh, kita kan basuh. Ada yang memalik kaki usah. Kenapa? Baliknya sama.
Falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Kata Imam Malik. Kenapa? Karena waw Allah kepada makrufnya yang paling dekat. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Tapi kata Imam Syafi'i enggak. Falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Baliknya ke sono, memuka angkat tangan kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bukan usah, tapi membasuh. Cuma gara-gara apa? Nahu. Banyak dari 80% semua perbedaan ulama fikih karena nahu. Dan sumbernya adalah itu saking besar. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang faham, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah Allah, kita cukupkan sampai situ dulu pembahasan mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang termulia ala